Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, now let's check your absent. Okay, thank you. Before we start our lesson, let's say basmalah. Today, I'm going to explain about opinions and thoughts. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang opinion and thoughts, pendapat dan juga pikiran. Pembelajaran ini merupakan buku chapter 2 yang berjudul Opinions and Thoughts. Dalam pembelajaran ini ada 3 poin yang terpenting. Ya, 3 poin yang terpenting. Yang pertama adalah asking for opinion, meminta pendapat. Yang kedua, giving opinion, memberikan pendapat. Yang ketiga adalah responses atau respon tanggapan. Dalam pendapat tersebut, di dalam giving opinion, memberikan pendapat terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama adalah personal point of view, yaitu sudut pandang individu atau sudut pandang person. Sudut pandang person ya. Yang kedua adalah general of view atau sudut pandang secara umum. Ya, jangan sampai salah ya. Kemudian untuk responses atau tanggapannya dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama adalah agree, yang kedua disagree. Agree ialah setuju dengan apa yang pendapat kalian, dan yang kedua adalah disagree, tidak setuju terhadap pendapat tersebut. Oke. Poin pertama yang kita bahas adalah asking for opinion, meminta pendapat. Bagaimanakah ketika kalian meminta pendapat kepada orang lain? Dalam bahasa Inggris, di sini saya akan kasih 5 contoh ya. Perhatikan ya di samping saya tentang asking for opinion, yaitu meminta pendapat. Contoh yang pertama, ya. Lihat dan perhatikan ya. What do you think of bla bla bla? Oke. Artinya, apa yang kamu pikirkan tentang titik. Oke. Dan yang kedua, what is your opinion? Bagaimanakah pendapatmu? What is your opinion? Bagaimanakah pendapatmu? Oke, selanjutnya, do you agree with bla bla bla? Apakah kamu setuju dengan titik? Oke, lanjut. Do you have any idea? Apa kamu punya beberapa ide? Ya. Selanjutnya, what is your view about? Apa pendapatmu tentang titik? Ini adalah salah satu contoh dari asking for opinion. Ya. Kalian bisa memakai beberapa ataupun salah satu ketika kalian ingin mengucapkan atau meminta pendapat kepada seseorang, oke? Kita lanjutkan, poin yang kedua yang akan kita pelajari adalah giving opinion atau memberi pendapat. Di dalam memberi pendapat, di sini saya akan membagi menjadi 2. Yang pertama adalah personal point of view atau sudut pandang individu. Dan yang kedua adalah general point of view, sudut pandang secara general atau umum. Yang pertama adalah personal of view, sudut pandang individu. Maksudnya di sini adalah itu menurut pendapat kalian sendiri. Caranya bagaimana ketika kalian memberikan pendapat berdasarkan diri kalian sendiri. Caranya di sini ada beberapa kata.
kalian bisa memakai salah satu dari beberapa kata ini. Yang pertama adalah perhatikan ya di samping Bapak. In my opinion, bla 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 bla. Menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya adalah titik. Dan yang kedua, I think bla bla bla. Saya pikir titik. Kemudian in my experience, menurut pengalaman saya titik. Oke. I strongly believe that I strongly believe that saya benar-benar percaya bahwa titik. Selanjutnya, I strongly believe that saya benar-benar percaya bahwa titik. From my opinion of view, menurut pengalaman saya, menurut pendapat saya. What I mean is, apa yang saya maksud adalah titik. Untuk selanjutnya, according to me, menurut pendapat saya, as far as I'm concerned, sejauh yang saya ketahui, to my mind, menurut pendapat saya atau pemikiran saya. Oke. Mind, menurut pendapat saya atau pemikiran saya. I reckon, bla bla bla. Menurut pertimbangan saya atau saya mempertimbangkan. Oke. Mind, menurut pendapat saya atau pemikiran saya. I reckon, bla bla bla. Menurut pertimbangan saya atau saya mempertimbangkan. Oke. As I see it, seperti yang saya ketahui. Dan yang terakhir adalah by this I mean, menurut ini saya maksud adalah kesemuanya ini adalah contoh dari memberikan pendapat secara personal, memberikan pendapat menurut pendapat dari diri kalian sendiri ya. Oke, mari kita lanjutkan. Giving opinion general of view atau sudut pandang secara umum. Maksudnya sudut pandang secara umum adalah seseorang atau bukan kalian sendiri, akan tetapi berdasarkan sudut pandang orang lain secara umum. Di sini ada beberapa pendapat yang kalian gunakan jika kalian ingin memberikan pendapat orang lain secara umum. Contoh yang pertama adalah, mari kita lihat bersama-sama. Most people do not agree. Kebanyakan orang tidak menyetujui. Contoh yang kedua, almost everyone. Hampir setiap orang. Some people say that. Beberapa orang mengatakan bahwa, of course many argue. Tentu banyak yang diperdebatkan tentang, well, some people believe. Sementara itu, beberapa orang mempercayai bahwa, generally it is accepted. Keseluruhan atau secara umum ini diterima. The major it disagree with secara mayoritas mereka itu tidak menyetujui dengan, the majority agree. Kebanyakan mereka setuju. Selanjutnya, it is something argued. Ini adalah salah satu yang diperdebatkan. Contoh berikutnya, it is considered. Ini dipertimbangkan. Yang terakhir,
Terakhir adalah some people believe. Beberapa orang mempercayai. Jadi intinya di sini tentang generally point of view, eh, memberikan pendapat orang lain bukan pendapat individu. Jadi sini pasti menggunakan yang namanya orang seperti most people. Kebanyakan orang, almost everyone, hampir setiap orang, some people, beberapa orang, terus ada lagi the majority, kebanyakan orang kan. Oke, selanjutnya adalah responses atau tanggapan. Ketika kalian memberikan ketika kalian memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pendapat tersebut, ketika kalian menyatakan pendapat tersebut di dalam bahasa Inggris namanya with agreeing with some opinion atau setuju dengan sebuah pendapat. Ketika kalian tidak setuju pendapat tersebut di dalam bahasa Inggris adalah disagree with opinion atau tidak setuju pendapat tersebut. Oke. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah agreeing with opinion, setuju dengan sebuah pendapat. Di sini adalah oh, ada beberapa kalimat yang bisa digunakan. Yang pertama, ya, mari kita lihat ya di layar. I agree with you. Oke, artinya saya setuju denganmu. Kalimat yang kedua, I think so too. Saya berpikir juga demikian. Oke. Of course, tentu. This is absolutely right. Ini benar-benar betul. Oke, selanjutnya. I agree with this opinion. Saya setuju dengan pendapat ini. I agree. I never thought of that. Saya setuju. Saya tidak pernah memberikan itu. Saya tidak pernah memikirkan itu. That's good point. Itu adalah poin yang benar. Neither do I. Juga demikian. Dan yang terakhir adalah I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu ucapkan. Ini kesemuanya adalah tentang contoh ketika kalian memberikan persetujuan terhadap pendapat tersebut yang dinamakan agreeing with opinion. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan untuk ini selanjutnya adalah memberikan pendapat yang tidak setuju, yang di dalam bahasa Inggrisnya namanya adalah agreeing, yang dalam bahasa Inggrisnya disagreeing with an opinion. Jadi bagaimana caranya jika kalian tidak setuju terhadap pendapat tersebut. Jadi sini saya akan memberikan beberapa contoh kalimat yang bisa kalian gunakan untuk menunjukkan ketidaksetujuan. Oke. Yang pertama adalah I'm sorry, I don't agree with you. Oke. Saya minta maaf, saya tidak setuju denganmu. Yang kedua, I'm not sure. I'm not sure I agree with you. Saya tidak yakin. Saya tidak setuju denganmu. I'm afraid I have to disagree with you. Oke. Nampak ya kan di layar kan? Oke. Artinya saya takut, saya harus tidak setuju denganmu. I don't believe that. Saya tidak percaya bahwa by this I am afraid I have to disagree with you. Saya takut saya harus tidak setuju denganmu.
I don't believe that. Saya tidak percaya bahwa by this I mean. Dengan ini maksud saya adalah I disagree. Dengan I disagree with you. Saya tidak setuju denganmu. Kemudian I think you are wrong. Saya pikir kamu salah. Kemudian this is not the something at all. Ini adalah tidak sama secara keseluruhan. It is not justified to say so. Saya tidak bisa menjustifikasi untuk mengatakan sesuatu. Dan yang terakhir, I cannot say I agree with you. Saya tidak bisa mengatakan saya setuju denganmu. Ini secara keseluruhan ya, supaya paham adalah bagaimana menanggapi seseorang ketika pendapat tersebut tidak kita setujui. Oke. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana ketika kalian memberikan persetujuan dan tidak setuju terhadap pendapat atau statement tersebut. Yang pertama di sini statement atau sebuah pendapat atau juga pernyataan, oke, yang di sampingnya ada agree, persetujuan terhadap statement tersebut, dan di sampingnya lagi ada disagree, pertidaksetujuan terhadap statement tersebut. Oke, mari kita saksikan ya. Perhatikan baik-baik. Statement yang pertama atau pendapat yang pertama adalah smoking should be banned in public places. Artinya merokok itu seharusnya dilarang di tempat umum. Oke. Dan jika kalian setuju I totally agree that smoking should be banned in public places. Artinya, saya benar-benar setuju terhadap pendapat itu bahwa merokok itu dilarang di tempat umum. Oke, kalian sudah oke. Oke, ketika kalian tidak setuju atau yang namanya disagree, kalian bilang I'm sorry but I tend to disagree with you. Oke, saya minta maaf, saya cenderung tidak setuju pendapatmu. Oke, kemudian ada statement yang kedua berbunyi women should not work. Oke, artinya perempuan sebaiknya tidak bekerja. Ketika kalian setuju, kalian bisa menggunakan kata-kata ini I think so. Saya berpikir demikian. Women should stay have an effect and take care of their children. Oke, kalian itu setuju, oke? Yang artinya perempuan sebaiknya berada di rumah dan menjaga anak-anak mereka. Ini adalah setuju. Kemudian, oke, ketika kalian tidak setuju, kalian bisa bilang I'm afraid I have to disagree with you on this. Artinya saya takut mengucapkan ketidaksetujuan ini terhadapmu. Ini oke. Ini adalah contoh tentang bagaimanakah kalian memberikan persetujuan dan tidak setuju terhadap sebuah persetujuan dan tidak setuju terhadap sebuah pendapat atau sebuah statement. Nah, oke anak-anak. Nah, ini tadi pembelajaran mengenai opinion and talk. Yang pertama adalah asking for opinion, meminta pendapat. Yang kedua giving opinion, memberikan pendapat. Dan yang terakhir responses atau tanggapan. Ketika memberikan tanggapan tersebut, baik itu disagree, tidak setuju, dan agree, setuju. Oke, kalian saya harap kalian paham. Sekian dari pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang belum mengerti, silahkan ditanya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.